Wita yang menghuni timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun dan bermain di Piala Asia 19 tahun dan berhasil maju ke babak perempat final. Dan pertandingan luar biasa ya, yang menciptakan 3 gol dan yang selalu bisa itu. Jadi kita bisa menguasai bola kubur dari Asnawi sangat cekatan untuk mencegah kubur menguasai bola dengan sempurna tadi untuk Ya sengaja, tidak hanya para pemain Jepang yang menguasai bola, tapi pergerakan pemain-pemain yang tanpa bola itu yang perlu harus selalu diwaspadai. Bagaimana mereka selalu muncul dari second line. Beberapa kali dengan termasuk Sulawesi silang itu akan selalu merepotkan di depan kita. Ada betul kita benar-benar menguasai bola dulu, jangan selalu sering kehilangan bola karena pemain tengah benar-benar mengandalkan Anis untuk bisa memegang bola lebih lama di depan. Iya, ketika dia mampu untuk mendelay, mengontrol bola, menguasai bola, dia mampu minimal menunggu untuk hasil dengan kecepatannya untuk bisa melakukan pergerakan. Hoki agar tadi untuk memberikan bola Yuki Narik kini di kotak penalti sangat berbahaya. Ada dengan sangat baik oleh Andika. Masuk dalam buat Indonesia. Firza Andika, posisi bek yang akan sangat sulit untuk digoyahkan dari Firza Andika. Oki, TC, masuk bola TC sangat kuat. Dalam masuk bola Hugo, Sungki, shooting langsung. Sudah saja posisi menggawang Muhammad Ariyaki tadi untuk menguasai bola. Dia tahu asal Barito Putra tidak langsung itu kali Suki pemain Jepang tampaknya sangat leluasa untuk menguasai bola. Ya, taktikal mereka kuat ya. Mereka selalu bikin segitiga Italia. Kemudian beberapa kali wing kiri mereka begitu aktif, berapa overlapping dan selalu menjadi ancaman. Ini yang harus selalu diantisipasi. Mereka harus keluar dari tekan. Shooting tidak itu dari jarak yang sangat jauh 30 meter. Tentu saja tidak berbahaya buat penjaga gawang Muhammad Ariyandi. Rata-rata pemain Jepang ada kelahiran 2000, sangat banyak pemain kelahiran 2000 ini menunjukkan bahwa pemain-pemain muda Jepang masih sangat istimewa untuk memberikan hasil ya dengan kemampuan, dengan regenerasi yang sangat baik. Jadi Jepang bisa dikedepankan ya dibanding negara-negara Asia yang lain. Jadi juga dengan kemampuan ini yang perlu menjadi titik awal untuk tim kita. Apalagi dengan kemampuan kapasitas dari pemain ini banyak, tapi Indonesia bisa dan Indonesia bisa mampu untuk melakukan itu. Hoki bisa dia melewati Sakrian, ambil dia dilanggar tadi oleh Sakrian Abimanyu. Langgaran tendangan bebas buat Jepang sangat berbahaya tentu saja itu terlambat ya. Masih ketepatan. Sampai kosong. Penjagaan atau kewaspadaan pemain harus lebih ditingkatkan karena orang kita berisiko yang sangat baik antisipasi tentang tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kepusa Sudo. Dua pemain Indonesia yang kini mendapatkan instruksi atau arahan dari wasit mau punya dari Iran.
10 Hiroki Abe buat Indonesia. Lihat ini yang sangat menarikkan ya, ada tarikan dari pemain 10 Hiroki Abe. Nah, situasi seperti ini ketika mampu dimaksimalkan dalam pasti memang sangat memungkinkan kalau kita untuk bisa berdiri kalau tidak Mirza Mustafa Terus deh. adik sekali tarik pada Mirza ada Kopi Saito ini tarik ke dalam Kopi Saito Berita kelangan sakit sekali Hutan bersama dikali dari Kimari Berita kelangan berputar-putar tidak ada dukungan dari para pemain Indonesia lainnya dan juga saja Hutan berdua menghadapi dua pemain tapi pasti dari para pemain Indonesia Iya, terlalu jauh ya Firsa ya untuk bisa mengontrol bagaimana Witan ketika dimakin oleh dua pemain yang dari Jepang, apalagi berada dalam sudut yang sangat sempit. bagaimanapun kalau saya betul bisa mengungkapkan melakukannya baik para pemain Indonesia di dalam 78 seperti David Sulaksono, Bapak Surnato, Omida Tukarisa, Anton Firtana, Nenesen Mali, Nidwa, Budi, Aku Tidak Moto, Cintetai kita mengenai bicara Asia Indonesia kita tahu di Bangladesh syuting tadi dari Asamil Ramdhani gagal tenangnya melayang di atas bisa namanya Asnawi tadi syuting dari Asnawi Ya, sebuah upaya yang saya pikir ini adalah taktikal. Yang main ya kok. Kita ketika masuk bikin dan berani melakukan syuting, kembali lagi tinggal dari syutingnya yang masih belum begitu akurat. Karena juga sempurna dari Yukinari sudah saja berarti dari gawang Indonesia tadi Riyadi dan kini Lutfi Kamal berusaha pelan-pelan naik pada Indra bukan pada Asnawi sangat cepat sangat cantik sekali Asnawi luar biasa Asnawi masuk Asnawi sangat kuat dan dilakukan ada dilakukan kesebelasan Kaito Mitsuki dan itu kita bisa cerita kita tidak kemampuan untuk melakukan tegangan kepada Jepang Putri Sudah terlihat ya dengan dribbling yang begitu cepat, takdir di belakang Kaito Mitsuki itu tertinggal sehingga dia harus melakukan pelanggaran. Ini momen yang sangat bagus untuk satu lawan lagi mengeluarkan kemampuan dan kekuatan kaki kirinya. Bagaimana kita pernah melihat dia mampu melakukan shooting dari luar kotak penalti, kemudian melakukan servis yang begitu keras. semoga saja bisa mampu menangkan pertandingan sehingga menjadi hasil yang sangat penting untuk peringatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ini yang sangat bertepatan, sangat luar biasa momen ini. Semoga saja mampu dimanfaatkan para pemain Indonesia untuk menambah semangat untuk bertampur mati-matian lawan Jepang. Dasar sudah kotak penalti. Yang tadi saya lihat Amin Maju sedikit melawan tempat yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani itu dia terlihat bagaimana sebuah set Bagaimana sedikitnya terlambat untuk menyongsong bola pressing, bola umpan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. semoga saja spirit Sumpah Pemuda yang dilakukan pemuda Indonesia di tanggal 28 Oktober 1928 bisa menjadi pelekit semangat para pemain Indonesia di ajang ini untuk tempur melawan raksasa Asia Jepang Taisei pada Sungki ada kotak penalti sangat berbahaya dia dengan sangat cantik tadi oleh Firza Andika ada pergerakan dilakukan oleh Take Pusa Kubo Gak tajam ya bola ya, bola-bola silang, bola-bola crossing yang tajam. Sangat menyulitkan ya. Bagaimana seorang Muhammad Rian itu juga terjibaku, tidak berani untuk keluar karena memang situasi ketika dia mengantisipasinya salah keluar gawang, potensi gawang dia akan kebobolan. ada tadi Witan untuk berduel membuka bola ini Witan ada kembali tadi oleh Kadek bola ini bersetar pemain Jepang kembali Rocky Abe tadi kepada Gase Sunki Indonesia. Rocky Kito ini Jepang. ada kesebelasan Saiko Mitsuki
Yukinari Sugawara. Ada terbakar. Pukul lagi. Berbahaya. Bahaya tuh. Yukinari itu tidak. Mantap. Nampaknya menyentuh sedikit gawang Indonesia. Sehingga harus mengatakan tentang penjuru yang pertama buat Jepang, kedua buat Jepang sangat berbahaya, harus diantisipasi dengan yang memiliki kultur grup ini sangat menguntungkan, sangat tinggi juga di belakang Indonesia. Dan terakhir dan orang itu dengan posisi yang tinggi harus berani mengambil sikap ataupun mengantisipasi ketika dia melakukan antisipasi dengan kemampuan berani keluar. Bagi AB namanya sebabkan tendangan kedua. Yang pertama nampaknya ada sekitar 6 pemain Jepang di kotak penalti. Lakukan sudah tinggi datanya. Diblok kembali oleh Kadek. Pelanggaran tadi terhadap Witan Sulaiman yang dilakukan oleh Saito Mitsuki. Ya, Indonesia memang harus bisa mendelay bola sedapat mungkin, Bung. Ya, tidak terlalu cepat kehilangan bola. Satu, mereka berani menilai kemudian memainkan bola. Dan yang kedua adalah jangan setiap ini bola. Jangan terlalu jauh. Betul. Hingga Mustafa umpan langsung ke depan arahkan dan segera lebih dekat dengan penjaga gawang Kosei Tani. Belakangnya segera dengan posisi Rafli Rusal. Pelan-pelan saja para pemain Jepang berusaha mengulur pertahanan Indonesia. Ya, mereka tetap dengan konsep mereka. Mencoba perilaku dari tengah. Satu tadi oleh Firza Asnawi, Saito, Oki Saito. Kedua dengan Abe tadi. Dua satu oleh Ahmad Puryanto. Kasih satu dua yang sangat berbahaya di kotak penalti Indonesia namun para pemain kita. Kualitas mereka memang sangat baik. Betul. Pertama kali permainan 1-2 mereka. Kemudian ditambah dengan sirkulasi pergerakan tanpa bola. Ini yang perlu diwaspadai oleh Ahmad Irianto, kemudian juga Indra Mustafa, Adek Raditya. Untuk selalu fokus, untuk selalu konsentrasi. Makanya Badai Sultan yang ditangan para pemain Jepang selama 7 malam ini benar-benar mengurung pertahanan Indonesia. Semoga saja tembok pertahanan Indonesia menahan gempuran-gempuran Jepang ini. Satu antisipasinya. Ada memang Jepang terus mengurung pertahanan Indonesia. Saito Mitsuki ke kanan, Yukinari, Koki Saito, masih Koki Saito, Kubo, sangat berbahaya. Pelanggaran tadi sedikit tipis saja di kotak penalti 16 besar yang dilakukan oleh Lutfi Kamal. Berhasil melewati adangan dua pemain Indonesia tadi yang dilakukan oleh nomor 10 nomor 18 yaitu Koki Saito. Ya, kemampuan dalam skill individu yang sangat baik ya. Dan keberanian dia untuk masuk melakukan terobosan, melakukan penetrasi harus dilakukan oleh Lutfi Kamal. Dan kemudian dua ya. Kemudian tidak terlalu jauh dipisah di kotak 16 meter kotak penalti Indonesia. Ini awal-awal sebelum kawan Ahmad Riyadi melakukannya dan dengan pemain Jepang di kotak penalti itu tidak Hampir. tipis saja di samping kanan gawang penjaga gawang Ahmad Riyadi. Ya ada dua ya yang harus diwaspadai ya. Tapi kata dari bola satu harus meminta tembok hidup yang pasti lah. Kemudian juga antisipasi bola-bola siap atau bola kreatif yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang. Terutama nomor 9 maka bisa unggul.
dua tadi Witan. Yang tadi dilakukan pada Firza Andika oleh Bosni Soto. Bola kembali dapatkan Indonesia. Belakang Firza. Indra Asnawi Matualam Bahar. Mana saya Makassar, yang merupakan anak dari Pasal Besar akan legenda PSM Makassar. Firza, bosnya Satria Abimanyu ke belakang kepada Kadek. Tumit saja tadi Kadek, Satria, Tadul lagi, cantik sekali. Ayo. Lutfi, langsung umpan ke depan. Muncul dari Mafida umpan pada Asnawi. Penjagaan yang dilakukan oleh Igasi Surki sangat baik. Ini kita lihat Witan Sulaiman Gol! Aduh. Aduh, sayang. kita punya kemampuan untuk melakukan tekanan Bung Supri. Iya, plastik yang begitu cepat. Witan mampu untuk memberikan umpan kepada Adil. Itu sayang. Jauh. Bukan kemampuan kaki sini dia mulai. Walaupun situasi syutingnya tidak akurat, tapi minimal mencoba para pemain kita mencoba untuk bikinnya memberikan tekanan kepada para pemain depan. Tekanan pertama untuk syuting ke pemain Indonesia tadi ke gawang Pasai tadi dari depan. Dan dilakukan oleh Satria Abimanyu. Sorak-sorai penonton dan jelas akan dilakukan oleh Satria. Sorak-sorai penonton tidak diam-diam terus mendukung perjuangan pemain-pemain Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, garuda muda Indonesia. Kini tengah bertempur melawan raksasa Asia Jepang juara bertahan Piala Asia 2019 tahun. Itu langsung ke depan. Shooting lagi dan Ini kepala. Syutingnya Alhamdulillah belum. tidak dilakukan tadi oleh Yuki dari dan tanah berbahaya Mudah-mudahan Indonesia. Betul, tidak ada pemain pemain kita yang berani menutup ataupun mengganggu ketika pemain nomor 18 sudah bisa itu melakukan shooting. Kembali lagi sepanjang para pemain kita berada dalam posisi dan aktivitas baik itu bisa masuk orang sakit, mereka mampu bisa jadi bisa dilakukan depan di tempat final ini. Bisa sekejap Indra sudah pada Kadek tadi. Masuk ke depan. Bola yang ditendang dari balik upaya Yuki. Sorak-sorai 70.000 penonton yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Dilakukan dari Yuki Nari terhadap Witan Sulaiman. Mainan telah mencetak 3 gol, terlihat pelanggaran apa dari Yuki Nari. Dia manuver ya, keberanian dia dalam melakukan penetrasi yang bisa memberikan nilai pertahanan dan para pemain yang cepat. Kadek pada Indra Mustafa, Asnawi Mangkualam. Asnawi berusaha dimeliuk-liuk. Sudah keluar lapangan pertandingan nampaknya. Dan pengenalan buat Jepang hingga si Surki yang akan melakukan lemparan ke dalam ke tengah. Itu tadi ke belakang pada Surki. Membayang si Yuki yang telah berusaha melakukan Jepang kembali lagi ke tanah Indonesia. Tahan. Yes. Sangat baik. Tumpah pemain Indonesia tadi Kopi, Lutfi Kamal. Perintah tadi beberapa pemain Jepang. Yuki Nari kini masih beberapa pemain Jepang. Kopi Saito. Itu, langsung itu. Melebar dia ke kiri. Tahan. Suki. Aduh, gila. Kasih peluang. Aduh. Yang sangat keras tadi dari Higashi Suki. Apa bisa diantisipasi dengan baik oleh kedua gawang Muhammad Riyandi? Bagaimana kalian Tendangannya itu mantap. sangat akurat tadi itu Suki. Dia terbiasa.
isi keberanian dan keputusan yang sangat tepat ya. Melakukan shooting ya di situ dikasih Suki. Sedikitnya Abimanyu terlambat untuk menutup Suki dalam melakukan shooting. Shooting yang memang Masih ada waktu. yang belum nggak bisa Masih ada waktu. Dan memang itu tidak diantisipasi ya. Waktu masih panjang. Mereka agak fokus ketika permainan 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh para pemain Jepang. dibuat kembali tadi oleh Kobayashi. Tinggal 1-0 Indonesia di menit ke-40 tadi dengan shooting yang sangat-sangat luar biasa dari Higashi Sungki. Saito di Jepang kembali melakukan tekanan dari bawah. Bukinari Fujiwara. Saito Ditsuki. Higashi Sungki. Abe. Saito. Higashi Sungki. Kubo. Aduh. Dia melewati Asnawi dan pelanggaran dengan terpaksa tadi dilakukan oleh Asnawi untuk juga terlambat ya dengan kecepatan dia lambat eksplosif dan ditutup Asnawi juga mendorong Kubo sehingga dia tidak mampu melakukan pressing. Asnawi mampu alam bahar tapi pelanggaran tadi tendangan bebas buat Jepang. Ada sekitar 7 pemain Jepang berada di kotak penalti Indonesia, memang sangat berbahaya. Lalu juga mata para pemain Indonesia untuk mengantisipasi. Hasioka Ito, Kobayashi ada di kotak penalti, lakukan sudah tendangan sulit, tapi tendangan bebas tadi. Kobo shooting lagi, nampaknya menyentuh atau membentur pada pemain Indonesia sehingga harus ketika tendangan penjuru buat Jepang. Pelatih dari Jepang yaitu Kage Iyama Masanaga. Dia pernah melatih 16 Singapura, kemudian timnas Singapura. Terus ketika di Natur 16 Singapura tidak begitu memperaih hasil maksimal. Tendangan penjuru yang dilakukan oleh Kubo. Kita bermain Jepang dengan kita dilakukan sudah sangat berbahaya di blok tadi oleh Akadek. Dari dia pakai suara dengan Kadek yang dari situ sangat baik. Antisipasi umpan-umpan panjang dan tinggi yang dilakukan para pemain Jepang di area kotak penalti Indonesia. Dari Jepang juga tendangan penjuru di babak pertama ini. Sudah pertandingan babak pertama langsung sudah kepala Asnawi tadi ada Witan Sulaiman. Ayo, Witan. Itu gagal tadi Witan, Abu langsung bola ke depan. Abe berdua kembali dengan Asnawi. Hati-hati Asnawi. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Asnawi. Aduh. Sangat mudah Asnawi untuk melakukan pelanggaran. Kalau tarikan. Iya, kembali lagi bahwa prinsip defense tidak selalu eksekutif. Minimal dengan menutup ruang, mencoba mendelay, mempersempit area, itu juga akan menyulitkan pemain Jepang untuk bisa melakukan manuver ataupun crossing. Kali tendangan bebas di wilayah berbahaya atau di area berbahaya untuk Indonesia baru terjadi ketika Kubo mengatakan tendangan bebas ada sekitar 6 pemain Jepang di area kotak penalti. Pemain Indonesia pun bisa mengantisipasi. Cepat langsung tinggi dasarnya. Tapi tidak sangat baik pada dia di. Ayo. Masih juga. Ayo. Ayo. Ah. Penguasaan bola yang dilakukan para pemain Jepang untuk Asia tidak hanya mereka yang terjadi adalah penelitian bola ya. Bagaimana penelitian mereka ketika tersedia, tapi mereka tidak melakukan pelanggaran.
ketika untuk melindungi bola. Ini yang sisi yang menarik yang dimiliki oleh individu depan. 15 buat kita oleh selesai kami karena kasus dan barusan dari dalam postur 189 cm akan berarti di babak pertama ini 1 menit yang tadi kadang keluar lapangan pertandingan empat sedaram dua Berapa menit? Indonesia Lintang Sulaiman Tarik Raditya Maheswari Indra Sapri yang menangani Piala Asia 2019 tahun 2014 Kubo Yukinari Saling lewat Firza Lintang Sulaiman Anis Bagara Masuk Anis sekali Anis Mas. Mas. Yes. Lintang Sulaiman Alitan. masih Lintang Sulaiman Aduh. tadi oleh Kota Yosi dan kapitan tendang buat Indonesia yang kalian ya momentum mulai ketika melambat ya saya bisa untuk melakukan penetrasi dan melakukan shooting betul kita mulai sudah Indonesia di Piala Asia Bismillah. kali di blok dan wakil Aduh, sayang. Anda berakhir ke pertandingan babak Subscribe, bro. Subscribe. Tolong subscribe. untuk sementara ini. Bapak bisa kita ke studio dulu bersama Bung Arul Rio. Di Jakarta. Tidak yakin nggak dong? Saya semangat, saya yakin nggak? Siap, kita adalah Garuda yang selalu kemenangan. Ya, aku semangat. Karenanya kami Runner up kan? meningkatkan para Garuda di penjuru Nusantara. Mendekatkan perbedaan. Iklan bentar. Ready for shake experiment? Bikin seru dengan Expresso Shake baru. Health supplement kekinian. Expresso Shake, dare to shake experiment. Bocor itu menyusahkan. Untuk hasil yang terbaik. Oh, kenapa aku gabung, gembong, beri dan mual? Minum Prosilen. Sakit makan kembung reda, perut kembali nyaman, reaksi cepat dan efektif. Kompleks obat makan minggu siap hadapi serangan. Sisa-sian, luap buat kopi dulu. Aku suka luap buat kopi lain juga. Aku suka lupa kopi lain juga. Iklan guys. Bikin happy di mana aja. Luap buat kopi, kopi nikmat, nyaman diminum. Rujuka hadir dengan kualitas dan teknologi terdepan sebagai solusi total sistem perpipaan di Indonesia. Rujuka di mana air mengalir sampai jauh. Menang kalah tetap terhormat. Yang terpenting kerja keras dan pantang menyerah. Terus berenergi. Vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh.
Lima Energi plus vitamin C, energi Indonesia. Bravo! Terus coba sang juara selalu minum Koko Bima Energi baru plus vitamin C. Latihan penuh disiplin jadikan sang juara tetap tangguh dan sehat. Pilihanku, Koko Bima Energi Plus vitamin C. Rasa. Jenis yang sehat, lentur, dan muncul bergerak. Baik di lutut, punggung, bahu, dan dada. Musiflex, suplemen kesehatan dengan terobosan teknologi zaman now, membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi yang besar menjadi kecil, yang lama menjadi cepat, yang repot menjadi praktis, yang mahal menjadi murah. Bila perlu, minum Musiflex satu tablet tiap hari. Musiflex bantu jaga sendi sehat. Yasmin, kesehatan kami menyangka Tritikum bagus sesuai. Adem sari cukup ekstra herbal. Ekstra adem. Baru ekstra herbal cukup. Pusing sakit kepala, minum Oskadon. Sakit kepala hingga bagian belakang, baru ini Oskadon Extra. Oskadon Extra, Panceroid. Apa ini? Bentar, ada papi. Mana? Bentar. Cantik baju papi dong. Nyekap di rumah dong, Tris. Jadi seru terus. Cus, lanjut. Waduh. Anak begitu bukan halangan untuk jalan yang keren. Benz Biore Double Scrub. Wajah bersih hingga polis. Refresh banget loh. Benz Biore Double Scrub.
Sudah di dadaku, Setiap kita adalah hidup yang meraih kemenangan. Karenanya kami hadir mendekatkan para Garuda untuk Nusantara. Mendekatkan Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam spektakuler RCTI Indonesia melawan Jepang. Bung Doni, ya, sebelum squad sementara kita mulai 3 Suzuki seorang bek ini dari tim Samurai Biru. Yang menarik adalah ada celah di depan kotak penalti Indonesia yang berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari negeri matahari terbit. Ya, tercatat ada 2 dari tendangan, 8 kali tendangan Jepang itu bisa dikatakan 6 di luar kotak penalti. Jadi tercatat ada 6 kapten dari luar kotak penalti. Jelas bahwa salah satu mungkin yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Walaupun secara keseluruhan saya rasa Indonesia sudah memainkan satu game yang baik, tapi memang kita perlu Oke, Indonesia kita tanpa pengalaman di babak pertama tadi kita bisa lihat tadi bagaimana seorang Witan Sulaiman melihat ya sepak bola habis pertama Jepang, namun gol juga itu kita bahwa back kiri daripada Jepang sudah cukup lemah, walaupun memang ini menjadi salah satu faktor Indonesia terlibat 1-0. Kita harus berharap bahwa Asnawi dan Kabil dari sisi kanan harus lebih agresif. Ternyata ada 2 gol yang diciptakan Jepang sama babak terus bisa dari yang mana sedikit mana kepada Jepang. Jadi sangat diharapkan bahwa dari sisi bola yang kita hanya bergantung pada Witan, tapi Jepang pada saat di dalam Oke, apa ini berkurangnya dari seorang Fabio maupun kerjasamanya? ya itu tadi saya katakan, kecepatan dan juga sekali-sekali kalau kita harus berani melakukan tembakan ke bawah dari luar kotak penalti. Oke, masih ada 45 menit yang akan berlangsung dalam laga Indonesia melawan Jepang. Kemudian kita mengharapkan pasukan Indosat bisa memberikan perlawanan dan bahkan ya ini lolos ke Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Kita akan tersambung dengan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan kita kembalikan kepada Bung Adi Ahmad Gunawan dan juga Bung Susilo. Ya, kami saat ini baru kita berada babak kedua baru saja berlangsung. Skor masih tetap 1-0 buat unggulan sementara Jepang. Bahwa hujan rintik-rintik yang membasahi rumput Stadion Gelora Bung Karno. Ada pengamat dari sepak bola Indonesia. Belum ada perubahan yang terjadi di babak kedua, baik itu Jepang yang masih unggul maupun Indonesia masih memakai formasi yang sama di babak pertama. Kita yang kedua Jepang dikasih Suzuki menggunakan dalam disebutkan oleh Lutfi Kohar Taksi masih kuasai bola sangat kuat Taksi untuk menguasai bola keblak pada Mahmud Yuryanto. Tapi yang kelima yang telat tadi untuk mengambil bola dan langsung disapu saja oleh satu kesempatan Mahmud Yuryanto yang baru terperdaya ya di grup awal babak kedua. Bagaimana penekanan para pemain dari Jepang dengan kesempatan kuat kita yang sangat baik perlu kuatkan dalam melakukan variasi tadi merasakan sangat baik oleh para pemain Indonesia. Nah itu orang bisa taktik nanti akan benar sangat baik juga para pemain Indonesia. Witan Sulaiman diputus kembali oleh Geraki itu. Pelanggaran nampaknya terjadi. Geraki itu jatuh tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Firza jika berarti adalah pemain tanggal 12 Mei 1999
dengan berat sangat tinggi 186 cm dalam berat 80 kg. Berat olympic video dua. Rata-rata mereka adalah pemain-pemain yang sudah mengejar pengalaman profesional di Liga Jepang. Itu mereka mampu untuk bisa bersaing dengan kemampuan dan kualitas fisik dan jauh lebih sangat berat buat Jepang. Sudah terlalu jauh, dan 30 meter dari garis gawang Muhammad Riyadi dari Indonesia. Malaysia langsung berlatih habis tadi lakukan Sriyanto satu oleh dikasih Sungki. Tampaknya sangat mudah karena memang sangat jauh dari para pemain Jepang dari Muhammad Riyadi, maka sementara gawang Indonesia yang dikawal Riyadi. Tahu masalah berkata langsung ke depan tadi dari kuat yang sangat baik Sungki langsung ke depan arahkan kepada Witan sangat memiliki variasi Anis Sagara angkat kuasa bola Anis Satria Abimanyu masih kepada Firza disebut tadi oleh Yukinari. Firza gagal tadi untuk menghentikan bola kiri Abe itu tak sangat berbahaya keluar dari sana dengan sangat baik tadi dan gawang Muhammad Riyadi. Kembali ya, harus berhati-hati para pemain kita mengambil inisiatif, menyentuh bola, jangan sekali-kali ketika melakukan bentuk kita gerakan tanpa bola dilakukan oleh pemain nomor 5 Yukinari Sugawara selalu menurunkan. Yukinari lempar ke dalam Jepang angkut arah kotak penalti bola besarnya kedua gawang Riyadi. Inilah dikasih Sunti saya akan ke Jose Grosima dan gol ke depan Riyadi arah kepada Anis Sagara dari Anis Sagara untuk mengobrol bola tidak ada Witan Sulaiman berdua dengan Saito gagal tadi ini kesempatannya dipasang kembali Yukinari angkat bola ke depan arahkan kepada Kuro untuk sekali pakai salah kita bukan Jepang satu yang kiri bahasa Ibu ada Kubo di kotak penalti sangat berbahaya. Ada Kubo untuk mengambil bola dengan sangat baik dan sangat licin kena rumput atau sekalian buka mau di dan dengan rumput ya selalu harus selalu harus sehingga perubahan di joki juga tidak begitu baik ketika sudah masuk ke penalti Muhammad Riyadi. Firza Andika Satria Abimanyu tidak ada Witan Sulaiman masih tahu Sadio Ramdhani masih Sadio Rasa bola Sadio masuk ke dalam Sadio kita dikejar oleh AB tengah tapi yang ini masih teruskan ke depan bukan tidak sangat kecil tadi yang tadi oleh Yukinari kedua bawaran berusia 18 tahun naik juga bersama penalti untuk menyambut tentang pukulan bisa Witan Sulaiman. Satria Abimanyu Lupi hendak masuk Lupi tendangannya hanya menyamping meskipun demikian tetapi adalah sebuah percobaan yang sangat baik untuk Riyadi. Minimal ada keberanian ya untuk mencari komposisi, mencari opsi ketika pertahanan dari para pemain Jepang begitu rapat dan inilah opsi yang dilakukan oleh Luki Kama dengan melakukan shooting dari luar kotak penalti. Atau saya tadi jauh langsung ke depan alasan kepada Aisei tadi pelanggaran lapangan yang dilakukan oleh Aisei dengan Kiro. Mereka asal Kawasaki Frontale Sudah dulu ya, bahkan biasanya kemarin ini kemudian ketika melakukan kedua kita berarti
Firza kini Indonesia berusaha membangun serangan dari bawah. Ini Firza kalau dengan sangat ketat gagal untuk melewati Yukinari. Tangan balik adalah Materianto. Lutfi Kamal masih tentang ke depan, ada Sagara Lupan, ada Sagara juga, masih ada Sagara, masih Sagara, masih Sagara, syuting Sagara. Aduh. Gagal tadi Sagara untuk menguasai bola. Abe disebut tadi oleh Sabil, antik sekali Nawi kepada Sabil Ramdhani. Masih Sabil, antik sekali Sabil, cepat Sabil Ramdhani, Sabil Tidak ada tawar. Aduh, kawan mana ada ini? bantuan dari Lutfi Kamal. Diblok sekali oleh nomor 7 Tito. Firza juga kini masih Firza, Oh, nggak ada. masih Firza, masuk ke dalam Firza. Lutfi Kamal, ada Shoot. aduh kembali oleh Tahu berarti. Shooting kan? Tuh, mana tahu muntah. Indra Muhammad tahan. Masih Indra, Berani unsur. Sabil Ramdhani, masih Sabil Ramdhani, kepada Lupan gagal tadi. Jadi suntik kini dan dari depan. Abe itu langsung umpan ke kiri arahkan kepada Kubo, namun bola kembali berat dan licin karena memang hujan lumayan berat tetapi pada 2000 ya ada perbedaan sedikit yang dilakukan oleh para pemain depan. Mereka mencoba untuk melakukan direct long passing long arrow. Ini yang perlu diantisipasi oleh 3 pemain belakang kita. Saprian Abimanyu, Asnawi, masih Asnawi masih kepada bola terlalu terjadi dari Witan menuju di tengah sebelah bawah selesai tani ini dari bawah Hiroki Ito selesai bola bisa dikira ke sebelah kan tadi langsung lepas belakang kepada Abre bisa dikejar oleh Asnawi Hiroki Abre bukan sebuah pelanggaran Lutfi Kamal Asnawi ingin mengontrol bola dengan baik karena bola keluar dan hingga mengajukan lempar pada buat depan jadi Sungki Oki Saito, Taisei, masih Taisei, kita satu lebih sangat berbahaya. Bukan Sulaiman, lalu cepat untuk mendorong bola tadi untuk ke hilang momentum. Kembali lagi bahwa kecepatan dari Witan itu 50 dan kembali tadi bahwa Sakit Abimanyu, orang saja kepada Firza, kini Sakit. Tadi untuk merebut bola dikuasai oleh Kobayashi kini satu bola ke depan arahkan kepada Kubo kontrol yang sangat baik sangat berbahaya tentu saja masih Kubo masuk ke dalam Kubo akan diberikan langsung kepada Abe masih Abe di kotak penalti dibaik oleh Nawi sebuah pelanggaran ini yang harus dihindari oleh para pemain Indonesia Bukuri kembali lagi bahwa pelanggaran yang memang selalu membahayakan harus diminimalisasi. Kita lihat bola masih masuk bola sebuah sesi yang tidak begitu akurat tidak begitu baik karena disayangkan dengan area pertandingan yang sangat tidak terlalu jauh dari gawang Indonesia Abe Bukuri ya beberapa kali belajar mereka punya konsep tapi juga konsep berprestasi. Pemain kita belum fokus perlu konsentrasi. Ini yang harus yang kita konsentrasi kadang-kadang bisa menjadi pecah kebutuhan. Minit 5 tahun. Akan bebas blok utama. Tapi oleh Hiroki Abe sebanyak waktu Indonesia bisa menciptakan gol. Lagi oleh nomor 18 Indonesia
selesai gol. Shooting langsung sangat berbahaya. Mantap. As. Indonesia. Tantangan gol dari Jepang juga Suzuki. Suzuki kaki kiri terlalu jauh dari susunya. Sudah tidak membahayakan gawang Indonesia. Ya kita lihat servis ya, bagaimana saya pembelian di tengah berbusuk dan dengan adanya teknik dengan belakang itu akan juga menguntungkan dalam menentukan. Juga betapa 44 tahun dari kadek punya stadion Ramjani dengan Alam Abed tapi stadion tak berkorban ke depan. Untuk menggantikan bola. Benar. Tekanan yang berusaha dilakukan para pemain Indonesia sedikit pun bisa saja untuk membuat para pemain Jepang tabungan kami masih saja. Aduh. Shooting yang sangat baik tapi berusaha kurang adalah shooting yang pertama buat Indonesia ke gawang Jepang di babak kedua. Tidak kita lihat itu ada dan maksudnya koneksi juga yang masih bawah. Sudah menjadi kemampuan dari kiri sangat keras. Terbukti dengan beberapa gol yang dilakukan dengan kemampuan pemain kaki kiri. Untuk menciptakan gol di gawang Jepang itu dengan Ayo. kedua kemudian finishing. Taisei, Guatemala Taisei, Kubro, Ahmad Prianto, sekali letakkan tadi, namanya ada Indra ke belakang pada penjaga gawang Muhammad Riyadi. Firza Andika, Aga Firza, Ahmad Prianto dengan Firza lagi, masih Firza, Satria, Bintang Sulaiman, Aga untuk menerima bola tadi ya. Satria nampaknya untuk lihat kawan bagaimana tapi terlepas dari itu, ketika pemain kita melakukan 1-2 sentuhan sebenarnya mereka mampu mengimbangi, apalagi ditempel dengan kecepatan pemain-pemain kita Fadil, Witan, kemudian Firza, Asnawi. Sebenarnya kita bisa untuk bisa mengalahkan Jepang. Masih banyak waktu saja untuk ini, karena memang masih sekitar 31 menit waktu normal untuk bisa membalas gol. Coba saja bisa menciptakan gol Indonesia ke gawang Jepang tidak ada yang tidak mungkin. Gol nanti di sepak bola. Seperti saat kita mengalahkan Korea Selatan di penyisihan Piala Asia tahun 2013 5 tahun lalu untuk di stadion ini. Kita sudah dua gitu ya. Yang tidak dukung apa hujan bola. Benar saja membawa berkah berkarya. Amin. Ikutkan. Ayo. Nanti Anis Agara tidak ada Anis di situ. Rahmat Ugianto kuasai bola. Indra Mustafa. Gagal tadi masih Indra. Lutfi Kamal. Belakang kepada Rahmat. Kembali kepada Lutfi. Depan langsung kepada Hanis Sagara. Witan Sulaiman masih Witan Sulaiman. Witan kepada Sadil Ramdhani. Masih Sadil langsung. Aduh. Nanti ini yang satu perlu ditakutkan oleh Jepang juga karena saat juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Yang harus berani ya, harus berani tadi. Sadil Ramdhani masih Sadil. Belakang Sadil kepada Asnawi. Laut kembali ke belakang kepada kapten kesebelasan Rahmat Prianto. Akadek kepada Lutfi. Ini juga masih juga. Ya, yang terpenting adalah pastinya harus akurat. Jangan terlalu mudah untuk hilang bola. Ketika masuk di ketiga, mereka mencoba untuk menangis. Lebih kreatif lagi bermain. Kadek
Ada Firza tadi. Firza pada Sabrian, masih Sabrian. Langsung umpan pada Sabrian, gagal tadi. Ahmad Irianto, Indra Mustafa, masih Indra. Langsung umpan ke depan arahkan kepada dikuasai oleh Jatuh Suki, kini cepat melakukan tekanan. Abe, umpan, oke doang, bersama Raki atau Alfredo, masih Raki Abe. Untuk dari Satria tadi maju, itu yang ada. Sehingga waktu itu harus memberikan kelihatan. Bukan untuk waktu itu bisa diberikan kepada ini. Hanya wasit atau Iran mau punya hebat tidak memberikan kamu atau paman belum masih kita tunggu pemirsa kita memastikan masih kita dulu. Dari Jepang. Satu kosong bisa tertinggal lewat gol yang diciptakan oleh Jatuh Suki tadi babak pertama lewat dalam jarak jauh. Sangat baik mendukung di dalam Muhammad Riyadi dalam ketika sukses. Ada pergantian pemain dari Jepang. Nomor punggung 11 masuk, nomor 11. Yosuke Yosuke Tagawa mengalihkan Hiroki Abe. Reza ke belakang pada Saprian. Saprian, aktif sekali, masih Saprian. Aduh, oleh Kobayashi, kini Asnawi. Masih Asnawi. Namanya seperti Berusaha masuk ke dalam stadion. mantap. Aduh. payah. Payah. Yang bisa mudah itu Messi. Bola mudah itu aku Messi bisa. Kalau nggak Ronaldo, tidak ada pilihan. Saya pikir Payah. sesuatu yang tidak mungkin ya. Belum puasnya lagi. Yang bola gitu belum puasnya. Atau breaking. Kalau Messi yakin Waktu itu sepak pemain Jepang juga si Suki. Itu sepak pemain Indonesia sangat baik. Ada Lutfi sama Bakarsa. Masih Lutfi. Pegang-pegang. Serbu buat pemain dari tarik terus sehingga terjadi pelanggaran kelas Indonesia karena kelas Indonesia ini sangat bagus tarikan yang dilakukan oleh Taisei Aliyashiro. Dari kawan Indonesia berusaha melakukan tekanan yang mencoba untuk melakukan dilabel ya, kemudian poros lain berada di Lutfi Kamal. Dari peserta main Jepang bola keluar dari Kobe. Iya, Berbahaya yang dilakukan oleh Indonesia tadi untuk Indonesia bisa ditambah ada hari habis pada hari masuk ke dalam sebuah peluang yang sangat baik untuk bisa menciptakan gol peluang yang tentu saja harus bisa dimanfaatkan di situ betul. Harus berani ada keberanian dari Asnawi beberapa kali Asnawi sampai lakukan penetrasi dan dalam peluang harinya Asnawi berang. melakukan untuk bisa Lagu-lagu ah. bisa menguasai bola di area pertahanan. Ayo. Fadil. Sentuhan dari Pasir yang akurat
Para pemain kita mampu minimal mengembangkan permainan dan sedikitnya membenci para pemain dari Jepang. Tengah ada Fadil Minum. Satu Indonesia ke Jepang lah ya. Tadi pemain Jepang main Indonesia. yang bertarung di lapangan lawan Jepang. Bagi sendiri memang belum berada pada kondisi akibat konsen yang diberitanya. Sadil bisa menciptakan gol. Masih kita tunggu pemirsa. Bismillah. Ada dirutlah dibuat para pemain Jepang. Bismillah. Ada sekitar 4 pemain yang jadi area penonton kami. Gol. Aduh. Enggak, emas ya. Gol lah, kalau enggak gol berarti enggak. Aduh, enggak ada kawan. Kesempatan Rahmat Karyanto pada Kadek Bursa Andika Karyanto baru memberikan umpan matang juga kepada Satria langsung Takawa Takawa bukan penalti dalam pertahanan keluar dari sahabatnya kedua Takawa Takawa sama Karyanto itu sedikit melakukan sliding tadi dengan sangat baik di gawang Riyadi tidak bisa langsung ke depan pada Sagara dibuang saja oleh Kobayashi kembali berhasil umpan pemain Indonesia Talitan dalam buat Indonesia Lutfi Hah? Ya, ya, udah dingin. Indonesia kembali akan melakukan pemain Jepang makanya sebelah Saito langsung umpan terobosan berbahaya Tahan. Tahan. Indonesia Jangan biarkan ini. Mantap. dari Ah, mantap. Alah, kotor tuh lah. Ini Kubo, Aise menambah satu para pemain Jepang lewat Kubo, masih Kubo. Aduh, jangan. Ya Allah. Gol kembali diletakkan tadi oleh Jepang. Unggulan terjadi 2-0 lewat Taise Miyashiro. Sebuah proses gol lewat tekanan baik dilakukan para pemain Jepang ini butuh yang kembali lagi ya. Itu ada peran nomor 9 di situ Kubo. Dengan pergerakan Buru mana gol ya? biru yang mampu menciptakan golnya yang keempat hanya Piala Asia ini dan golnya yang ketiga kita berhadapan dengan Indonesia. Kita lihat kekepikan kemenangan dan Ini itu kena minum. Bisa. Aduh, payah. unggulan atas Indonesia Makanya babak perempat final Piala Asia berusia 19 tahun. Ke Asia Tenggara lainnya apa yang telah lebih dahulu harus angkat koper dari Indonesia untuk pulang ke negaranya setelah ditaklukkan Aku pulang negaranya mah. dengan skor 6-3. Akhirnya Indonesia masih berjibaku salah kembali tadi ada Taise pada mana siapa ya? masih kok yang diurus oleh Mainlah si Yegi. Indonesia. Nawi Siapa main ya? Rivaldo. Rivaldo itu kan? Mainnya kan trik petang tuh. Waktu lawan apa? Oh, Rivaldo main tuh. Nah, lawan Qatar. Lah nih apa baru masuk. Prianto. Lawan para pemain Indonesia bisa Trik nih mah. Ya. Lawan Qatar tuh. Lendo Costa Mola. Iya. Dan dia 6-1 di Kajang. bisa ada tadi juga untuk menyeberangkan bola 6-1 langsung ke 6 kan? kembali ini Indonesia Tengok lu. Nah, tengok lah, tengok. stabil Yo, yo.
Alah, wah. Siapa yang tidak diberikan Kanan. sekarang pada Asnawi. Aduh. Ah. Asnawi cantik sekali. Aduh, rambut. Tinggal muncul aja pun angkahan. Ditahan yo, tinggal tuh gitu aja bro. Meskipun masih bagi Kata aneh kan ngoper. tetap berusaha bangkit. Bang Anwar sih bawa coba dia. Saya langsung kena ada gitu bro. Tapi dia pakai kampuang kan. Ada Lutfi Kamal. Nggak perlu kancang doa soal ke arah ke gawang dulu gitu. Setelah Mas Irianto. Next pada Indra Mustafa. Asnawi. Dua lapangan pertandingan. Lagi gol. Gol asisten wasit satu oleh Julita. Banyak pergantian pemain. Yaitu Rivaldo Ini tadi lah. sudah menarik satu pemain cadangan. Menit ke 50 masuk ke 5. Ini menit 23. Nanti polanya berubah menjadi 4-3-3. Bukan lah, nggak mau. Berada di Aku dari kampung tang. Iya. area penyerangan dari Indonesia. Dua Indonesia dari Jepang. Bola kini dihadapi oleh Higashi Sunki. Yang tadi dimulai sebuah pelanggaran oleh wasit. Bolanya dipandu dari Iran. Dilakukan oleh Higashi Sunki. Dari kiri dari Jepang. Kecil tuh. Indonesia. Kalau menit 50 tadi 50 itu yakin lah. Blok kembali oleh Kobayashi keluar lapangan pertandingan. Penlepas. Adalah buat Indonesia. Namun di depan melakukan pressure sejak di area pertahanan Indonesia. Betul. Dan sekali jelas ya, konsep mereka berubah dengan direct play, kemudian mereka mengandalkan tetap dengan dua flank mereka. Ini yang perlu diantisipasi ketika para pemain kita kehilangan bola dan mereka melakukan serangan balik dengan cepat. Bukan saja ada keajaiban Bali yang terjadi seperti saat melawan Qatar. Ada waktu untuk mampu Indonesia mampu menciptakan 5 gol. Kegiatan melawan Qatar pada tanggal 1 Oktober. Pada pelanggaran yang dilakukan oleh Sakriat tadi. Hujan terus mengguyur stadion Gelora Bung Karno. Meskipun demikian, tidak terlalu banyak genangan yang ada di rumput stadion Gelora Bung Karno di Bogor. Bola masih mengalir dengan sangat baik. Kuasai oleh Rivaldo, tidak ada negara. Kasih Suki, salah umpat ke depan. Ada oleh Asnawi. Bola langsung pertandingan kembali bola. Bola kembali buat dari depan. 6 menit pertandingan berlangsung. Indonesia masih tinggal 0. Dari dua bertahan sambil hasil jauh saja wasit menjadi faktor ulang buat Indonesia. Untuk power Indonesia yaitu adalah jawab yang jawab tidak ada pemain Indonesia yang menyambut. Sangat leluasa para pemain Jepang untuk menguasai bola. Sulit para pemain Indonesia lewat sambil kini Asnawi masih Asnawi
Asnawi kembali. Firza Andika. Rivaldo Sotero. Rivaldo. Lunak nampaknya ke Supri. Iya, kembali lagi variasi serangan 1-2 sentuhan sudah terlihat. Kualitas kemampuan hidup dari Rivaldo berprestasi begitu lemah. Akan dilakukan dari Firza. Ada Kubo. Kubo berusaha dia melewati adangan Firza. Kembali tadi pada kesempatan Rahmat Irianto lempar ke dalam dua masih ada susul Kubo bantu tetap tetapi Gawat tadi bisa bercetak gol. Tidak ada pengawal sama sekali. Lihat bola kita lihat. tidak ada mengawal ataupun lihat kegerasan pemain nomor 11 ini. Ya, ini perlu diwaspadai ya, pergerakan bola pemain dari depan. Dua center back kita perlu fokus, perlu konsentrasi. Awareness mereka, body mereka harus tahu bahwa mereka selalu masuk dan second line. Lihat Adipati Baku. Jepang sudah tugas. Adipati Baku pelanggaran terhadap pasal kesebelasan 27. Iya. Dia kembali lagi bahwa situasi dengan bola bridging ya, ataupun situasi dengan posisi kita memang ketika kontrol bridging yang begitu akurat memang akan berpotensi untuk terjadi pelanggaran. Kembali terus dekat. Saya dilakukan oleh Yuki dari Sugiwara. Kubo. Sukinari. Coba saya dikontak penalti. Itu masih keluar tadi. Hanya keluar masih pertandingan. Maka sudah terlihat bergerak adalah karena hujan sangat lebat. Untuk memotivasi ya, tubuh lalu berani masuk, tubuh berani melakukan penetrasi ya, itu dari sudut sempit kita lihat dia berani untuk melakukan shooting dan melakukan shooting. Kita penjuru kembali buat Jepang atau Alex Kubo. Pemain termuda Jepang di turnamen ini langsung dikontak penalti. Ada Takawa. Kembali oleh Rahmat Irianto. Datang lagi serangan dari Jepang. Ada Kubo. Untuk hanya menjadi sangat bebas bergerak antara pemain Jepang di area yang sangat-sangat luar. Terlalu bagus ke nomor 9. Masuk menyerang lagi. Tapi tidak melihat pergerakan pemain-pemain yang muncul dari mereka. Asnawi Mabuala empat jauh ke depan ada pada Sagara, ada Witan Sulaiman, Witan kuasai bola terkiri kepada Firza Andika, masih Firza ada Firza Kubo angkat lagi buat yang diberikan ada Firza Mustafa Firza Andika Waldo Witan Sulaiman Kamu
Asnawi. Witan Sulaiman lagi. Masih Witan. Untuk menguasai bola. Takawa. Mati lah, ha. Aisei biasa Aku. tangan baiknya dilakukan Jepang. Kalau di kotak penalti bingung. Itu Matsuki tadi. Aisei lihat Shiro. Aisei lagi ke kanan kembali Yuki lari. Aisei bolanya ke kotak penalti. Tahan tua. Tertutup tadi hanya menyamping di kanan lawan Ariandi. Dia melakukan pressing yang dilakukan oleh para pemain. Wah, orang berani syuting kan? Yang momentum yang gak pernah dihutan dan buat para pemain dari Jepang Banyak pulang untuk syuting dan tidak berani ya. Sampai tunggu Sadio Ramdhani. Tunggu rame. Sadio usaha dia meliuk melewati kawasan para pemain Jepang untuk bisa di Manggala. Oke, itu tujuh Yaki Suki direbut kembali oleh Koki. Tambah ke Jepang lewat Koki kiri pada Tagawa. Kita sudah sangat yang pas-pasnya bola tadi di dalam Ariandi juga pertandingan membaca pertandingan karakter yang Kartu. Kasih kartu. Itu video Diwata tadi lakukan pelanggaran ada Asnawi yang berusaha merangkak ke dalam. Kartu kuning buat Hiroki itu. Kartu itu memang. melakukan tackling dan menginjak kartu dari Asnawi Mangkualam. Udah itu mah harus kartu. Tangan bebas Indonesia, Lutfi pada Asnawi tengah. Paulo tadi ke belakang. Tapi sudah pasang Purianto. Ada Indra Mustafa. Langsung otak ke depan. Arahkan kepada Sagara. Bisa dikejar oleh Sagara. Sudah Kobayashi. Banyak offside tadi. Ayam pemirsa. Sagara ini dalam posisi offside tadi. Sisi lain sangat sulit untuk situasi juga aliran bola yang tidak bagus ketika pemain kita meminta di bola-bola daerah. Tapi harus dipuji, harus dihargai adalah bagaimana rumput di Stadion Gelora Bung Karno tidak tergenang air, Bu. Ini sebuah Indonesia yang sangat-sangat luar biasa melakukan renovasi dari Stadion Gelora Bung Karno ini. Masih dari ada Kubo, masih Kubo, ada kotak penalti. Jauh dari sasaran dari nomor 18 Kopi Seiko. Ya, kuasai oleh kali dari bawah. Kalau dulu kan bentuk keuangan kan? Selanjutnya bentuk keuangan. Dan bola kembali ke kanan dari Jepang. Ada Hiroki itu kiri. Kopi Seiko, masih Kopi. Umpan ke tengah, Kubo. Lantaran dilakukan di Kubo. Kali Kubo benar-benar permainan sangat sering dilanggar di pertandingan ini untuk Pada posisi sebelah kiri ataupun kanan dia sekali merasa ke dalam dan benar dia mencoba untuk menguasai bola dan gagal melakukan pelanggaran. Itu yang sulit, itu yang sangat berbahaya untuk di kanan kita. 5 menit lagi pertandingan akan segera berakhir di waktu normal. Ini memasuki menit ke-66. Masih 2-0 Jepang unggul atas Indonesia. Gol dari Jepang diciptakan oleh Higashi Suki dan juga Koki Seiko. Kemudian Aisei Miyashiro. Hanya Miyashiro di bola. Bola sudah sangat berbahaya. Tinggi dan tengah tadi. Hingga ayam di atas Mister Kau di gawang Muhammad Riyadi. Sudah Kubo melakukan pertama. Juga dengan ketat tutup ya, sudah cukup akurat ya. Dia mencoba pressing masih jauh dari kerja gawang dia. Kedua adalah Indonesia dari bawah kesebelasan Rahmat Pilianto. Rahmat Pilianto, Indra Mustafa ke kiri, tempatnya oleh Firza Andika, masih Firza. Umpan jauh dari sasaran tadi Sagara.
lapangan pertandingan tempat kedua tadi Sagara 3 menit lagi. Sagara untuk memberikan umpan matang kepada Satrian Adi Manyu. Hanya berarti Indra Sapri telah mempersiapkan Raffi Mursalin untuk masuk ke lapangan. Belum ada informasi siapa yang akan digantikan oleh Raffi Mursalin. Makanya Indra Sapri berusaha menambah kekuatan striker ataukah harus mengganti Hani Sagara Putri. Ya, saya pikir perlu negara di situ ya. Karena beberapa kali jelas bola dari tembok itu bisa bersuara top kiri, Witan ataupun satu. Tadi Ramdhani kepada Witan Sulaiman. Witan masih Witan. Pertandingan tadi bola yang dikuasai oleh Witan sungguh sayang. Ya, selalu hilang Keluar terus bola. ketika sudah masuk di area pertahanan dari Jepang. Makanya selalu kehilangan bola. Namanya Adi Sagara yang akan digantikan oleh Raffi Mursalin. Kayaknya nggak negara ya. Jelas bahwa itu kedua pemain itu berbeda. Adi Sagara harus diharapkan Mampu menjadi tembok. Nah, kontak jalan. Raffi Mursalin masuk tadi menggantikan Adi Sagara. Raffi Mursalin berada Tadi Ramdhani berwujud menari-nari Tadi Ramdhani tadi oleh kapten kesebelasan Saito Mitsuki karena bahasa Indonesia ya, bagaimana sambil berusaha menguasai bola mempertahankan bola tapi dilanggar oleh kapten kesebelasan Saito Mitsuki. Kemudian Adisa dibutuhkan Sulaiman Rivaldo Kopere Rivaldo Ramdhani Rivaldo lagi dilakukan Peluang mah. Tolong ya. Saito Mitsuki. Ya, jelas pelanggaran ya. Upaya kapten menguasai bola ingin melewati pemain. Harus dilanggar. Tapi peluang untuk Indonesia dengan mampu untuk memaksimalkan setiap peluang dan membantu kita ketinggalan. Enam pemain Indonesia kini berada di kotak penalti dari Jepang untuk berusaha menyambut tendangan bebas yang akan mungkin dilakukan oleh Sadil Ramdhani dan juga ada di situ terlihat Asnawi Mampu Alam. Dan semoga saja Sadil Ramdhani mampu memaksimalkan tendangan bebas ini untuk tidak menciptakan gol. Dan untuk menjadikan ketiga mundur dua tiga langkah ke belakang Sadil Ramdhani. Macam-macam sudah bukan dari posisi pemain Jepang, posisi belakang garis hidup Sadil Ramdhani pendek saja kepada Rivaldo. Nawi tadi maksudnya dibuang tadi oleh Kofi Saito lepas ke dalam belum pertandingan begitu terjadi kapten kesebelasan kepada Indra Mustafa. Masuk Indra lebar jauh ke kiri ada Firza Andika, ada Firza Satrian Adi Manyu dibagi oleh kapten kesebelasan. Masuk cepat kita lihat Witan Sulaiman masih dari kotak penalti. Ini datang lagi dari Firza Andika, masih Firza Andika. Baik tekanan dilakukan para pemain Indonesia. Rahmat Kurniawan kepada Lutfi Kamal, masih Lutfi Kamal ke kiri. Ada Indra Mustafa, cari rekam Indra Mustafa ke kiri kepada Satrian ke belakang. Ada Indra lagi. Kesebelasan Rahmat Kurniawan, belakang Rahmat Kurniawan kepada Riyandi, Indra Mustafa. Satrian Abimanyu, Rivaldo Kopere gagal memberikan umpan matang tadi. Serangan baik dari depan bawah KIC sangat berbahaya. Ada Tagawa berbahaya. Beruntung
hanya menyamping di sisi kiri gawang Indonesia. Kalau Rian ini nampaknya Puru digantikan oleh nomor punggung 15 nya hanya untuk menghabiskan waktu saja nampaknya Bu dari awal time ya. Berarti situasi ke depan tidak berada dalam domestic time gitu. Nomor punggung 15 adalah ya Ayumu Seko masuk menggantikan Adel Musa Puru. Asnawi kini Rivaldo Tofere Sulaiman agak memberikan umpan matang tadi. Rivaldo kini Sadil Ramdhani masih Sadil Rafli Mursalim gagal untuk mempertahankan bola. Rafli kini sedang kembali dari Taisei, masih Taisei sangat cepat Taisei. Masih Taisei bisa dimiliki Rahmat Irianto di kotak penalti. Ada Yukin Nari angkat ke kotak penalti. Tidak ada renggang jelas. Dikejar para pemain Indonesia. Ada Sawi Maswala. Masih Sawi dan pemirsa wasit. Buat Bunda Bifat baru saja memicu panjang tanda berhentinya pertandingan Indonesia melawan Jepang pada perempat final Piala Asia di bawah usia 19 tahun. Dan skor buat Jepang tetap tidak berubah hingga menit terakhir di babak kedua ini. Pemirsa, kami kembali ke studio tentu saja di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam dan salam olahraga. Setiap kita adalah Garuda yang punya mimpi meraih kemenangan.